baby, please let me love you much. Come on with me, baby. Oh, never ever leave without me. Baby, now let me warm you up. Oh, baby, please let me love you much. Baby, baby, don't be cold. I will warm you. Every day I reach out to you as a heart, baby. Let me warm you up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Novi Arianti. Di video ini saya akan menjelaskan sintak dan coding dari program yang saya buat di aplikasi DevC++. Nama program yang saya buat adalah Dwina Floris. Program ini adalah program pemesanan tanaman hias pada toko Dwina Floris. Baiklah, langsung saja kita ke aplikasinya. Nah, pada baris pertama sampai dengan baris ketujuh, ini adalah komentar yang tidak bisa dibaca oleh aplikasi DevC++. Jadi di sini saya membuat nama NPM kelas mata kuliah program instasi. Jadi di sini nama program yang saya buat yaitu program pemesanan toko bunga Dwina Floris. Lanjut pada baris ke-9, di sini ada include IOStream. Nah, include IOStream ini merupakan prosesor direktif yang digunakan untuk memanggil file header IOStream, yang dimana file header tersebut digunakan untuk memanggil fungsi dari library, yaitu fungsi input atau cin dan output yaitu cout. Jika include IOStream ini tidak ada, maka semua fungsi yang ada di DevC++ ini tidak akan berfungsi. Berikutnya adalah baris ke-11, yaitu using namespace std titik koma. Jadi di using namespace std ini adalah untuk memudahkan kita untuk membuat program, karena jika tidak menggunakan using namespace std ini, kita akan lebih ribet karena fungsi cin dan cout-nya memerlukan penulisan std di awalnya, dan fungsi nline juga memerlukan penulisan std. Lanjut ke baris ke-14, yaitu void daftar buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, ini adalah deklarasi fungsi, sama dengan baris ke-15, yaitu void rincian dalam kurung int hasil tutup kurung titik koma. Jadi fungsi daftar ini untuk menampilkan daftar menu di halaman utama. Lalu fungsi rincian ini adalah untuk menampilkan rincian pembelian dari program utama. Oke, lanjut ke baris ke-18, yaitu const in. Ini adalah konstanta. Nah, konstanta ini merupakan tipe data yang tidak bisa dirubah nilainya. Jadi nilainya tetap. Jadi di sini saya menggunakan const in diskon sama dengan 10 titik koma. Lalu di baris ke-19 ada const double tanaman plastik A. Ini harga tetapnya yaitu 35.000 titik koma. Lalu const double tanaman plastik B 60.000 titik koma. Terus const double tanaman plastik C, ini harganya 350.000 titik koma. Nah, lanjut ke baris 23, yaitu int main buka kurung tutup kurung lalu buka kurung kurawal. Nah, jadi int main ini merupakan fungsi utama dari program DevC++ untuk memulai program yang diawali dengan kurung kurawal buka. Lalu di situ ada int pilihan. Nah, jadi variabel int ini tipe data integer, yakni tipe data yang angka bulat seperti 1,5 atau 1000. Tipe data integer ditulis dengan keyword int. Nah, lalu di situ ada variabelnya yaitu int pilihan. Int pilihan ini variabel pilihan digunakan untuk menentukan menu yang dipilih. Jadi apa yang kita inputkan nanti tentang menu hasilnya akan disimpan di variabel pilihan.
Lalu selanjutnya ada INT total paket. Nah, jadi variabel ini digunakan untuk menampung harga masing-masing jenis tanaman nantinya dan value-nya akan berbeda-beda sesuai dengan pilihan tanaman oleh pengguna. Lalu ada INT BYK atau banyak, singkatannya BYK, saya singkat. Jadi variabel ini digunakan untuk menampung banyaknya pesanan dari tanaman yang dipesan. Lalu pada baris ke-27 ada double hasil sama dengan 0 titik koma. Nah, jadi variabel double ini mempunyai fungsi mengelompokkan bilangan yang bernilai pecahan. Jadi di sini ada INT hasil sama dengan 0. Nah, ini digunakan untuk menampung hasil setelah proses pemotongan dari diskon. Selanjutnya di baris ke-28 ada variabel char. Nah, jadi tipe char ini atau karakter, yakni tipe data huruf seperti A besar, A kecil, atau Z. Tipe data karakter ini ditulis dengan keyword char. Jadi ini huruf ya, antara A sampai Z. Jadi variabel dari char ini adalah pil Anda. Koma. Jadi variabel ini digunakan untuk menampung pilihan pengguna dari opsi pemilihan jenis tanaman setelah pemilihan menu. Nah, lalu ada YT. Nah, jadi variabel ini digunakan untuk menampung hasil opsi apakah ada pesanan lainnya atau tidak. Jadi YT ini ya atau tidak, itu pilihannya. Lalu next ke bawah di baris ke-29 ada INT X sama dengan 0 titik koma. Jadi variabel X digunakan untuk menampung banyaknya array atau antrian pesanan yang nantinya akan terhubung dengan variabel total seluruh pesanan. Lalu lanjut ke INT total seluruh pesanan dalam kurung X tutup kurung. Variabel ini tergabung dengan array satu dimensi dari variabel X, di mana arraynya nanti akan digunakan untuk menampung banyaknya antrian pesanan, setelah itu baru diproses. Lalu dari baris 34 sama dengan 38 di sini ada cout. Cout dan cout ini adalah untuk menampilkan kata-kata atau tulisan yang kita inginkan. Bisa juga ditambahkan simbol untuk menghias tampilannya. Jadi ini terserah kita untuk menghias tampilannya bagaimana yang kita suka. Lalu di belakangnya ada ENDL atau endline. Endline ini berguna untuk memberikan enter pada program dan selalu diakhiri dengan titik koma. Lalu pada baris ke-41 daftar dalam kurung tutup kurung titik koma. Nah, ini adalah untuk memanggil fungsi daftar menu. Lalu di baris ke-43 ada do dalam buka kurung kurawal. Lalu di baris 44 ini ada cout kurang dari endline. Nah, ini nih untuk membuat enter, membuat spasi antara atas dan bawah gitu. Lalu ada cout kurang dari petik 2, masukkan jenis tanaman yang diinginkan. Jadi di sini kita akan menginputkan pilihan yang ada di daftar menu tanaman dan akan masuk ke variabel pilihan. Nah, si in-nya yaitu pilihan. Lalu di situ ada switch. Switch dalam buka kurung pilihan tutup kurung lalu buka kurung kurawal. Nah, jadi switch ini merupakan sintaks switch yang diawali dengan switch atau pilihan. Lalu buka kurung kurawal. Variabel pilihan ini digunakan sebagai patokan atau parameter bernilai 1, 2, 3. Contohnya, apabila kita menjawab statement, masukkan jenis tanaman yang diinginkan dan kalian menjawab 1, maka akan menampilkan case 1 yang berisi tentang informasi dan harga dari tanaman hias gantung. Lanjut dari baris ke-51 sampai dengan baris ke-56 itu ada daftar list jenis tanaman gantung. Jadi di situ ada A Silegnelia krausiana yang harganya 25.000, B rumput gajah mini Putunia yang harganya 45.000 dan C anggrek panda bunga merah yang harganya 200.000. Nah, ini bisa dikreasikan
semau kita ya untuk hiasannya. Jadi fungsi si out ini tadi sampai dengan baris ke-56 ini untuk menampilkan list menu. Lalu pada baris ke-59 ini ada si out, kurang dari, petik 2, masukkan pilihan Anda dalam kurung berdasarkan abjad tutup kurung, lalu titik 2, petik 2, lalu titik koma, dan sein lebih dari pil Anda titik koma. Jadi di sini kita akan menginputkan pilihan yang ada di daftar jenis tanaman dan akan masuk ke variabel pil Anda. Lanjut ke baris 62, ada if dalam kurung pil Anda sama dengan petik A besar, garis 2, lalu pil Anda sama dengan petik 1 A kecil, petik lagi, tutup kurung, buka kurung kurawal. Jadi baris kode di sini adalah fungsi if else, di mana baris kode selanjutnya akan dibaca apabila syarat dari if else bernilai benar. Jadi di sini apabila variabel pil Anda bernilai A besar atau A kecil, maka variabel total paket akan diisi dengan value sebesar 25.000 sesuai dengan harga Sileginella Kraussina yang harganya 25.000. Ini ada else, buka kurung kurawal, si out, jenis tanaman tidak tersedia, and lain. Jadi ini maksudnya adalah jika pilihan yang dimasukkan tidak sesuai dengan daftar pilihan yang ada, maka akan menampilkan jenis tanaman tidak tersedia. Lalu pada baris 78 sampai dengan 80 ini ada si out, kurang dari, petik 2, berapa banyak pesanan yang Anda inginkan, titik 2, petik 2, lalu titik koma, sein, besar dari, BYK, titik koma. Jadi di sini kita akan menginputkan banyak pesanan yang diinginkan dan akan masuk ke variabel BYK atau banyak. Lanjut ke baris 76. Di baris 76 ini ada total seluruh pesanan, buka dalam kurung X, tutup kurung, sama dengan total paket dikali BYK, titik koma. Nah, kalau di sini adalah menampung harga tanaman dikali banyaknya pesanan, maka akan disimpan di variabel total seluruh pesanan dalam kurung X, tutup kurung. X di sini adalah variabel yang bernilai 0 sebelum proses increment. Lalu lanjut ke baris ke 78 sampai dengan 80. Di sini ditanyakan lagi si out, kurang dari, apakah ada pesanan lainnya dalam kurung ya, y, atau t, tutup kurung, titik 2, petik 2, lalu titik koma, lalu di bawahnya ada sein, besar dari, y kecil, t besar, titik koma. Jadi di sini kita menginputkan pilihan y atau t atau ya atau tidak, lalu dimasukkan ke variabel yt. Lalu di sini ada break di baris 82 break titik koma. Ini adalah fungsinya untuk menghentikan sebuah kondisi. Lalu lanjut ke case 2 sampai akhir, ini sama ya, sama case 1 tadi. Cuma bedanya adalah daftar list jenis tanamannya saja. Jadi langsung saja kita ke case 3 dari baris 116. Di sini dari baris ke 117 sampai dengan 122 ini untuk menampilkan list jenis tanaman hias plastik. Lalu di baris ke 124 sama seperti di atas tadi, ada si out untuk memasukkan pilihan Anda dalam bentuk abjad, lalu sein untuk memasukkan ke variabel pil Anda. Lalu ke baris 128. Nah, di sini ada perbedaan. If dalam kurung pil Anda sama dengan petik A besar, petik lagi, garis 2, pil Anda sama dengan petik A kecil, tutup kurung, buka kurawal. Lalu si out ditanyakan
berapa banyak pesanan yang Anda inginkan, lalu dimasukkan ke variabel BYK. Lalu di 130 baris ke 132 ini ada total seluruh pesanan dalam kurung X sama dengan tanaman plastik A dikali BYK. Jadi tanaman plastik A ini tadi yaitu konstanta yang saya masukkan di atas tadi yang memiliki harga tetap. Kalau konstanta tanaman plastik A yaitu 35.000, lalu dikalikan dengan banyak tanaman yang dipesan. Lalu sama dengan 134 sampai 136 ini sama ada else if pil Anda sama dengan petik B besar garis 2 pil Anda sama dengan petik B kecil tutup kurung buka kurawal. Ini ditanyakan lagi berapa banyak pesanan yang Anda inginkan. Jika memilih yang B, ditanyakan lagi berapa banyak pesanan yang Anda inginkan. Lalu di sini pada baris 146 sampai dengan 148 di sini ada else buka kurung kurawal see out jenis tanaman tidak tersedia and lain. Lalu pada baris ke 152 sama aja ya, see out and line, see out apakah ada pesanan lainnya, iya atau tidak, lalu diinputkan ke variabel YT. Oke, lanjut ke baris 160 yaitu X plus titik koma. Jadi ini yang dinamakan increment. Value pertama sebelum proses increment X sama dengan 0. Apabila sudah melalui proses increment, maka X sama dengan X tambah 1. Jadi X sama dengan 0 tambah 1. Maka apabila proses pada baris 162 yaitu while dalam kurung YT sama dengan petik Y besar, petik lagi garis 2 YT sama dengan petik Y kecil, petik lagi tutup kurung, bernilai benar, maka sekarang X sama dengan 1. Begitu pula selanjutnya. Nantinya di variabel total seluruh pesanan dalam kurung 0. Total seluruh pesanan dalam kurung 1. Baiklah, lanjut pada baris ke 165 sama dengan baris ke 167. Di situ ada for dalam kurung INT I sama dengan 0 titik koma I kurang dari X kurang dari I plus tutup kurung buka kurung kurawal hasil plus sama dengan total seluruh pesanan dalam kurung I titik koma. Jadi di sini adalah proses penjumlahan seluruh array. Nah, total penjumlahan seluruh array ini disimpan pada variabel hasil. Lalu di situ ada pada baris ke 172 yaitu rincian dalam kurung hasil tutup kurung titik koma. Nah, ini adalah untuk memanggil fungsi rincian harga. Lalu pada baris ke 176 sampai dengan baris ke 180 ini ada void daftar dalam kurung tutup kurung buka kurung kurawal. Ini adalah daftar menu yang sudah disebutkan, yang sudah dipanggil di paling atas tadi untuk menampilkan list jenis tanaman dan paket. Pada baris ke 183 sampai dengan baris ke 190 ini ada void rincian dalam kurung INT hasil tutup kurung buka kurung kurawal. Jadi ini adalah tampilan dari fungsi rincian. Lalu pada baris ke 191 sampai dengan 194 ini adalah penutup dari program, yaitu akan muncul tampilan di akhir program nanti. Terima kasih sudah berbelanja di Dwina Floris. Jadi segitu dulu penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.